Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ariska Khairunisa dengan NIM 24011110002. Balik lagi bertemu dengan saya dalam kesempatan untuk membahas tentang relasi sosial dalam psikologi sosial. Salah satu tokoh pencetus teori relasi sosial yaitu George Simmel. George Simmel mendefinisikan relasi sosial itu merupakan suatu bentuk dari adanya pola interaksi timbal balik antar individu, yang mana individu itu saling mempengaruhi sehingga terbentuklah suatu masyarakat. Dan sehingga relasi sosial itu bisa kita simpulkan bahwa merupakan suatu hubungan timbal balik gitu ya. Relasi sosial ini juga akan mempengaruhi individu yang satu dengan yang lainnya, yang mana merupakan kunci dari suatu hubungan sosial. Sehingga dari hubungan sosial kita antara individu akan membentuk sebuah interaksi sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk dari relasi sosial. Ada dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif ini mengarah pada bentuk kerjasama antara individu, sedangkan disosiatif itu berlawanan dari asosiatif. Bentuk relasi sosial yang pertama yaitu asosiatif, yang mana terdiri dari dua, kerjasama dan akomodasi. Kerjasama ini merupakan sebuah usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Misalkan adanya kerjasama dalam bentuk gotong royong di masyarakat sekitar dalam pembangunan pos kampling misalkan seperti itu, sehingga mereka membutuhkan usaha bukan hanya dari satu individu melainkan dari lebih banyak individu atau dalam masyarakat itu sendiri untuk membentuk satu tujuan, yaitu pembangunan pos kampling untuk keamanan misalkan seperti itu. Sedangkan akomodasi itu merupakan sebuah keadaan yang nyata untuk menunjukkan adanya proses sosial yang mana dalam penerapannya itu melibatkan norma-norma sosial dan aturan-aturan sosial yang ada di masyarakat itu sendiri. Macam-macam dari akomodasi itu sendiri, yang pertama adalah koersi atau keadaan di mana terdapat paksaan di antara dua kelompok yang bersangkutan, baik dominansi salah satunya maupun konflik di antara keduanya, sehingga menimbulkan suatu permasalahan gitu. Misalkan saja dalam sebuah masyarakat pasti tentu ada kelompok yang minoritas dan kelompok yang mayoritas, entah pro dengan ketua RT-nya atau tidak pro dengan ketua RT-nya, sehingga membuat dua kelompok ini itu bertentangan gitu, sehingga menimbulkan suatu paksaan, kemudian dominansi dari salah satunya seperti itu. Kemudian kompromi merupakan salah satu bentuk pengurangan pertikaian di antara kedua belah pihak yang sedang bertikai gitu. Bagaimana mereka berkompromi untuk bisa menyelesaikan masalahnya, sehingga konflik itu tidak semakin tinggi gitu, justru semakin mereda seharusnya karena adanya kompromi itu dengan pengurangan kehendak di antara pihak-pihak yang sedang bertikai itu sedang mengalami pertentangan gitu. Kemudian arbitrasi, yaitu menggunakan pihak ketiga ketika kedua pihak yang bertikai ini tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Misalkan kedua kelompok masyarakat ini yang tadinya pro sama Pak RT dengan yang tidak pro sama Pak RT, datanglah satu kepala desa ini sebagai pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan kedua kelompok yang sedang bertikai itu tadi. Kemudian yang ketiga ada mediasi, hampir sama dengan arbitrasi yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan kedua kelompok yang sedang bertikai. Namun dalam mediasi ini posisi pihak ketiga itu hanyalah membantu mereka untuk mempertemukan saja, biarkan kedua kelompok ini saja yang menyelesaikan persoalannya. Sehingga pihak ketiga ini hanya membantu mengawasi, kemudian
sebagai saksi juga, sehingga yang menyelesaikan masalahnya itu adalah kedua pihak itu sendiri, bukan atas bantuan dari pihak ketiga, sehingga pihak ketiga ini bersifat netral gitu. Kemudian adanya konsiliasi, yaitu mempertemukan antara pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan bersama saat itu juga. Jadi harus mencapai kesepakatan bersama, kemudian harus rukun kembali, damai kembali dalam waktu itu juga gitu. Jadi tidak adanya lagi kesalahpahaman, pertikaian gitu. Kemudian adanya toleransi atau sikap menghargai secara spontan, yang mana ketika melihat suatu fenomena atau kejadian tertentu di masyarakat. Misalkan nih ada seseorang di masyarakat itu beragama non-Islam gitu ya. Jadi kemudian mereka sebagai mayoritasnya muslim di sana ya juga mentoleransi mereka ketika di rumahnya ternyata ada berita duka gitu ya. Jadi kita harus bisa toleransi diri kita gitu ya, secara spontan untuk menolong mereka, membantu mereka gitu. Di sini bukan toleransi dalam hal keagamaan gitu ya, tapi lebih ke sifat kemanusiaannya kalau yang seperti ini. Lain hal kalau misalkan kayak di luar negeri itu jadi peperangan gitu ya, yang non muslim melindungi yang muslim, kemudian begitu sebaliknya yang muslim melindungi non muslim dalam hal ibadah. Itu beda konsepnya dari yang pembahasan kita. Kemudian ada stalemate, yaitu kekuatan dari kedua kelompok yang bertikai ini sama-sama kuat gitu. Jadi ya sudah, mereka akan meredah dengan seiring berjalannya waktu. Tidak tahu siapa yang bakalan menang dan siapa yang bakalan kalah, karena di antara keduanya saling memiliki ego yang tinggi. Jadi tidak ada keinginan untuk berdamai gitu. Ya sudah, mereka kalau misalkan dua kelompok yang mayoritas dan minoritas ini masih bertikai, mereka akan adu kekuatan siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan kalah gitu. Jadi biarkan waktu dan alam sendiri yang memutuskan untuk mereka berdamai atau tidak gitu. Kemudian adjudication merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik di antara kedua kelompok itu tadi, mayoritas dan minoritas, dengan menggunakan meja hijau atau pengadilan gitu. Bisa sampai dilaporkan kepada pengadilan untuk menyelesaikan bila keadaannya sangat-sangat tidak bisa untuk diselesaikan gitu ya. Jadi harus menggunakan pihak hukum sendiri yang mengatasi kedua kelompok itu tadi. Kemudian adjudication merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik di antara kedua kelompok itu tadi, mayoritas dan minoritas, dengan menggunakan meja hijau atau pengadilan gitu. Bisa sampai dilaporkan kepada pengadilan untuk menyelesaikan bila keadaannya sangat-sangat tidak bisa untuk diselesaikan gitu ya. Jadi harus menggunakan pihak hukum sendiri yang mengatasi kedua kelompok itu tadi. Kemudian ada displacement atau menyelesaikan permasalahan itu dengan mengalihkan objek gitu. Misalkan mereka berseteru tentang kekalahan dan kemenangan atas RT yang telah dipilih gitu. Karena mereka punya kandidat masing-masing dari kelompok minoritas dan mayoritas, sehingga mereka itu merasa ada yang merasa senang dan ada yang merasa tidak senang dengan kehadiran RT baru gitu ya misalkan. Nah, displacement ini itu mengalihkan gitu. Jadi sudah tidak lagi namanya sudah dipilih gitu ya oleh masyarakat yang dominan tentunya, karena sudah dipilih maka sudah jadilah ketua RT tersebut gitu. Jadi misalkan karena mendekat ini, misalkan ada bulan suci Ramadan gitu, misalkan adanya pembacaan istighosah bersama gitu, atau misalkan adanya pengajian bersama gitu. Jadi masalah yang tadinya itu pertentangan ketidaksetujuan RT yang dipilih digantilah oleh masalah baru, yaitu masalah
menyambut bulan Ramadan dengan pengajian atau istighosah bersama itu. Kemudian adanya konversi, di mana konversi ini itu ketika kedua belah pihak yang bertikai tadi salah satunya ada yang mengalah, ya sudah kalau begitu saya yang kalah gitu. Misalkan dari golongan minoritas itu sendiri sadar bahwa memang sudah menjadi keputusan dari golongan mayoritas memilih ketua RT yang baru, maka ya harus diterima kekalahan itu, dia harus bersedia mengalah gitu supaya damai gitu kan masyarakatnya dan tidak berkonflik berkepanjangan gitu. Oke, selanjutnya karena tadi ada asosiatif yang mengarah pada bentuk kerjasama, yang selanjutnya yaitu disosiatif. Oke, yang pertama adalah persaingan. Persaingan ini merupakan proses di masyarakat yang mana bertujuan untuk mencari keuntungan, persaingan di antara masyarakat atau individu gitu ya, untuk mencari keuntungan. Kemudian yang digunakan itu tanpa adanya kekerasan gitu. Misalkan ada lomba 17 Agustus di antara RT. Kemudian yang kedua adalah pertentangan. Kebalikan dari yang persaingan tadi, pertentangan ini justru memahami pihak lawan dengan cara kekerasan gitu. Misalkan sudah ada ketentuan bahwa RT yang baru terpilih adalah si A gitu. Mereka dari salah satu kelompok itu tidak terima, kemudian mereka menentang pihak RT itu sebagai lawan dengan menggunakan kekerasan gitu. Yang ketiga adalah kontravensi, yaitu merupakan sikap kita terhadap orang lain dengan cara tersembunyi. Misalkan nih ada golongan kelompok ibu-ibu yang sedang menghibah gitu kan, yang sedang mengomongkan salah satu orang atau kelompok lain, digibahi, dicemooh, dibully gitu kan. Bersembunyi ini dengan kelompoknya itu sendiri gitu. Oke, yang terakhir adalah tahapan relasi sosial. Adanya relasi sosial itu yang pertama adalah zero kontak. Zero kontak ini awal dari adanya tahapan relasi sosial. Kita sendiri tidak menyadari bahwa ada orang di sekitar kita. Karena kita tidak menyadari adanya orang di sekitar kita, sehingga kita tidak memenuhi hubungan atau relasi antara kita dengan orang lain itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah awareness atau kesadaran kita telah mengetahui di sekitar kita itu ada orang lain, sehingga kita bisa membentuk suatu hubungan atau relasi di antara mereka gitu, di antara kita dan mereka. Yang ketiga ada surface kontak, yaitu kita menyadari adanya aktivitas yang kita lakukan bersama antara kita dan mereka, sehingga terjadilah relasi sosial karena aktivitas yang sama. Kemudian yang keempat adalah mutuality, yaitu merupakan relasi sosial antara dua orang yang asing, yang tidak pernah bertemu sebelumnya. Jadi mereka berelasi, berhubungan gitu dengan dua orang ini yang asing, yang mereka tidak pernah ketemu sebelumnya. Oke, sekian perjumpaan kita di pembahasan relasi sosial. Semoga menambah wawasan kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.